Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Chandra Cahyani. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di era pandemi saat ini, saya ingatkan lagi, ingat kalian harus menjalankan 3M. Apa itu 3M? 3M itu adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya disiplin, kalian aman. Begitu juga ketika kalian yang disiplin, saya yang aman. Oke, mari kita bersama-sama disiplinkan diri demi keluarga tercinta dan teman-teman tersayang. Nah, oke, balik lagi ke videonya, ke topik videonya. Pada video kali ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berbincang mengenai teori belajar sibernetik. Nah, silakan ambil posisi yang nyaman dan selamat menyaksikan. Dalam dunia pendidikan, tujuan utama dari seorang pendidik itu kan membantu si peserta didiknya untuk dapat mengembangkan dirinya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara membantu peserta didiknya untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik. Dan juga dapat membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya atau peserta didik mereka. Nah, salah satu cara untuk dapat melakukannya yaitu dengan cara memanfaatkan teori belajar yang ada. Apa sih teori belajar itu? Ada yang tahu nggak teori belajar itu apa? Nah, teori belajar itu sendiri merupakan teori yang dapat dimanfaatkan pendidik dalam mengelola pembelajarannya di dalam kelas. Seperti bagaimana cara mengetahui siswa itu senangnya belajarnya seperti apa. Kemudian juga dengan teori belajar, pendidik juga dapat merencanakan pembelajaran yang akan digunakan di kelas tertentu, dengan tentunya melihat situasi dan kondisi dari peserta didiknya. Kemudian teori belajar juga dapat membantu pendidik dalam mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didiknya. Selain itu juga dapat membantu pendidik dalam memberikan dukungan ataupun bantuan kepada peserta didiknya untuk dapat mencapai hasil prestasi yang lebih maksimal. Itu adalah teori belajar. Nah, teori belajar ini selalu dikaitkan dengan ruang lingkup bidang psikologi, yang tentunya dengan memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan keadaannya, yaitu dari ranah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari sinilah muncul beberapa teori belajar yang telah kita ketahui, yaitu seperti behavioristik, kognitivistik, konstruktivis, humanistik, dan sibernetik. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai teori sibernetik. Sebelum kita belajar mengenai teori belajar sibernetik, apa sih itu cybernetics? Nah, istilah cybernetika atau sibernetik ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai cybernetics, yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kybernetes, yang memiliki arti yaitu pengendali atau pilot. Itu juga merupakan pengertian dari kybernetes. Nah, pada bidang ini menjadi ilmu komunikasi yang berkaitan dengan mengontrol mesin komputer. Seperti itu. Nah, istilah cybernetics ini pertama kali dibawa oleh ahli matematika dan filsuf dari Amerika yang bernama Norbert Wiener. Dia berasal dari Massachusetts Institute of Technology, yang dia menggambarkan bahwa cybernetics itu merupakan kecerdasan buatan. Kemudian untuk saat ini, cybernetik itu atau istilah cybernetik itu berkembang menjadi segala sesuatu yang berkaitan dengan internet. Kemudian kecerdasan buatan
maupun jaringan komputer. Ada yang pernah mendengar cyber? Nah, itu dia asal-usul dari cybernet itu sendiri. Nah, selanjutnya kita beranjak ke teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini selalu dikaitkan dengan sistem informasi. Nah, berdasarkan teori sibernetik, ahli psikologi itu menganalogikan bahwa mekanisme kerja manusia itu sama seperti mekanisme kerja mesin elektronik. Nah, teori ini menganggap bahwa peserta didik itu sebagai suatu sistem yang dapat mengendalikan umpan baliknya atau self-regulated feedback. Jadi, siswa sendiri yang dapat memberikan umpan balik terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik maupun lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Nah, dalam teori belajar sibernetik, proses itu memang penting. Namun, yang lebih penting itu adalah sistem informasi yang diproses oleh peserta didik. Nah, bagaimana proses belajar yang akan berlangsung itu akan ditentukan oleh sistem informasi yang digunakan. Asumsi lain dari teori belajar sibernetik ini adalah bahwa tidak ada satupun proses belajar yang ideal untuk segala situasi yang cocok untuk semua karakter peserta didik. Nah, maka dari itu, cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Suatu informasi atau dalam hal ini materi dapat dipelajari peserta didik dengan satu macam cara belajar. Namun, dengan informasi yang sama, mungkin akan dipelajari dengan cara belajar yang berbeda oleh peserta didik lainnya. Nah, menurut teori sibernetik ini, peserta didik menggunakan jenis-jenis memori yang berbeda selama belajarnya. Karena masing-masing peserta didik itu tentunya memiliki situasi dan kondisi yang berbeda pula. Seperti itu. Untuk selanjutnya, teori pemrosesan informasi yang ada pada sibernetik. Nah, pada pemrosesan informasi di dalam ingatan ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada encoding atau penyandian informasi, kemudian ada storage atau penyimpanan informasi, dan yang ketiga ada retrieval atau pengungkapan kembali informasi yang telah tersimpan. Sedangkan menurut Gagne ada 3 asumsi dalam teori pemrosesan. Yang pertama itu antara stimulus dan reseptor respon, pemrosesan informasi itu membutuhkan waktu yang tertentu di setiap tahapan-tahapannya. Asumsi yang kedua yaitu stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tersebut akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Dia akan mengalami perubahan dari hasil encodingnya. Seperti itu. Kemudian salah satu tahapannya mempunyai kapasitas yang terbatas. Nah, dari ketiga asumsi pemrosesan menurut Gagne tersebut, dikembangkanlah teori tentang komponen-komponen pemrosesan informasi yang dipilih berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas bentuk informasi, serta terjadinya lupa. Nah, ketiga komponen tersebut yaitu yang pertama ada sensori reseptor. Kalian dapat dilihat pada gambarnya sensori reseptor, working memory, dan long term memory. Yang pertama ada sensori reseptor. Itu adalah sel pertama atau tempat pertama kali informasi diterima dari luar, yaitu yang ditangkap oleh panca indera kita. Nah, di dalam sensori reseptor ini, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Nah, informasinya ini hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan sangat mudah terdistract atau terganggu maupun sangat mudah digantikan. Setelah di sensori reseptor, yang kedua itu ada di working memory. Nah, di working memory ini diasumsikan mampu menangkap informasi yang mendapatkan perhatian oleh individu itu.
Hal ini karakteristik dari working memory ini adalah memiliki kapasitas yang terbatas. Kapasitas waktunya kurang lebih dia hanya dapat bertahan selama 15 detik. Jika ini tidak diadakan pengulangan atau pengulangan informasi yang diberikan seperti itu. Nah, informasi ini dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya yang diperolehnya. Artinya, agar informasi dapat bertahan lebih lama di working memory, upayakan jumlah informasinya itu tidak berlebihan atau tidak melebihi kapasitas yang dimiliki oleh peserta didik. Selain juga melakukan pengulangan informasi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada long term memory. Long term memory itu memiliki asumsi yang pertama, yaitu berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Kemudian kapasitasnya itu tidak terbatas, berarti banyak informasi yang dapat disimpan di sana. Kemudian sekali informasi yang disimpan di dalam long term memory ini, ia tidak akan pernah terhapus ataupun hilang. Nah, tadi disebutkan juga serta terjadinya lupa. Nah, lupa di sini adalah proses gagalnya memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Seperti itu di long term memory. Kemudian selain Gagne juga ada Tennyson. Dia mengemukakan bahwa proses penyimpanan informasi itu merupakan proses mengasimilasikan pengetahuan baru pada pengetahuan yang telah dimilikinya, yang selanjutnya akan berfungsi menjadi pengetahuan dasarnya. Itu merupakan teori pemrosesan. Ada tokoh-tokoh yang menganut aliran teori sibernetik. Nah, dalam implementasinya, tokoh-tokoh yang menganut teori sibernetik itu yang pertama ada Landa. Nah, Landa sendiri merupakan seorang psikolog yang beraliran sibernetik. Menurut dia, terdapat dua cara berpikir bagi seorang individu. Yang pertama itu ada cara algoritmik, itu adalah cara berpikir sistematik, linear, konvergen yang menuju satu target. Sedang yang kedua itu ada cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir yang divergen, menuju ke beberapa target sekaligus. Nah, dari dua cara berpikir Landa itu dapat kita lihat proses belajar itu akan berjalan dengan baik apabila suatu materi yang hendak dipelajari atau suatu masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Nah, ada kalanya satu hal lebih tepat disajikan secara berurutan atau teratur atau linear, dan ada kalanya suatu hal lainnya lebih tepat disajikan dalam bentuk terbuka, sehingga dapat memberikan keleluasan kepada peserta didiknya untuk berimajinasi atau berpikir dalam mempelajari informasi yang diberikan. Kemudian ada tokoh lainnya, yaitu Peirce and Scott. Nah, Peirce and Scott sendiri merupakan penganut teori belajar sibernetik. Menurut mereka ada dua cara juga cara berpikir, yaitu yang pertama ada serialis, yaitu cara berpikir setahap demi setahap atau linear. Ini sama dengan cara berpikir dari Landa, yaitu algoritmik. Cara yang kedua yaitu holis atau menyeluruh, yaitu cara berpikir yang cenderung mempelajari sesuatu hal itu dari tahap yang paling umum terlebih dahulu, kemudian bergerak ke arah yang lebih khusus atau lebih merinci. Nah, sebagai penganut teori sibernetik, Peirce and Scott ini memiliki pernyataan yang menjelaskan mengenai belajar. Nah, mereka memaparkan bahwa proses belajar itu berasal dari strategi yang digunakan peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran. Nah, tujuan yang belajar yang dipecah-pecah itu atau dikelompokkan menjadi yang kecil-kecil itu sangat berpengaruh agar peserta didik itu lebih fokus dalam mempelajari suatu informasi. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut kita dapat melihat bahwa berpikir dalam teori belajar sibernetik ini menekankan pada penyampaian informasi. Nah, dalam penyampaian informasi,
Interaksi antara pendidik dan peserta didik itu hendaknya lebih diperhatikan agar pemahaman mengenai informasi yang disampaikan dapat diterima, kemudian dapat diproses dan tersimpan dengan baik di memori peserta didik masing-masing dan dapat bertahan dalam waktu yang panjang. Nah, seperti itu. Itu merupakan tokoh-tokoh dari aliran sibernetik. Ada 9 langkah pengajaran dalam menerapkan teori belajar sibernetik. Yang pertama ada melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua itu ada menginformasikan tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga itu ada merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas. Kemudian ada menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian yang kelima ada memberikan bimbingan saat siswa melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian memberikan penguatan pada perilaku peserta didik saat proses pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap respon yang diberikan oleh peserta didiknya. Yang kedelapan ada melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang kesembilan, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengingat kembali dan menggunakan pengetahuan yang telah dia miliki untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, adapun kelebihan dari teori belajar sibernetik itu adalah cara berpikirnya berorientasi lebih menonjol pada prosesnya daripada prosesnya. Isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman tertentu dan disusun sebagai konsep atau informasi baru. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, teratur. Nah, memungkinkan belajar sesuai dengan irama dari masing-masing individu. Dan hasil belajar itu adanya perubahan tingkah laku dan kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, kekurangan dari teori belajar sibernetik ini yaitu terdapat kritikan karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Selain itu, ulasannya lebih cenderung ke dalam bidang psikologi, dengan informasi yang dilihat dari mekanisme kerja otak dari individu. Nah, adapun implikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran yaitu berpengaruh apabila peserta didik dapat mengolah informasinya sampai menyusun strategi terkait dengan informasi yang ia terima. Kemudian, hal yang penting dalam teori belajar sibernetik yaitu sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Kemudian tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi belajar. Nah, setiap individu memiliki mungkin akan mempelajari informasi yang sama dengan cara belajar yang berbeda. Dan yang terakhir itu terdapat dari hasil teori belajar sibernetik ini terdapat beberapa cara belajar yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa ahli, yaitu algoritmik, heuristik, serialis, pulis yang dapat digunakan oleh pendidik. Itu merupakan implikasinya. Itu merupakan sekian dari pemaparan dari teori belajar. Nah, perlu diingat untuk seorang pendidik, setiap teori belajar itu pastinya memiliki keunggulan, kelebihan, ataupun kelemahan sendiri. Kadang-kadang beberapa teori belajar dapat digunakan dalam pembelajaran secara bersama atau saling melengkapi. Nah, bertolak dari hal tersebut, para pendidik yang akan membelajarkan matematika dapat menggunakan dengan tepat kelebihan-kelebihan dari setiap teori yang ada, yang tentunya sesuai dengan keadaan dari peserta didiknya. Nah, agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai tentunya, pendidik dapat menggunakan teori belajar sesuai dengan karakteristik siswanya, seperti yang tadi saya bilang. Nah, sehingga mampu menumbuhkan respon dari setiap individu agar mau berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. Hal ini dapat membantu mengenali
peserta didik terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka itu adalah manusia yang unik, serta juga dapat membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Baik, sekian dari saya terkait teori belajar sibernetik. Semoga teori ini bisa membantu pendidik yang ada atau yang menonton video ini dalam melakukan proses pembelajaran di kelasnya masing-masing. Sampai di video selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat.